halo again, it's Lala here dan hari ini aku mau review produk baru. Jadi hari ini aku mau nge-review produk tapi bukan dari Indonesia, melainkan dari Thailand. Jadi aku dapat kiriman dari teman aku yang di Thailand, kayak oleh-oleh gitu. Ini ada Shin Ramyun yang Wi-Fi Edition. Sebelumnya jangan lupa like dulu videonya, nanti kalau berguna bisa di-share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Buat teman-teman yang belum tahu, Wi-Fi itu terkenal banget di Thailand. Jadi dia itu adalah owner dari sebuah kedai dan juga dia adalah chef, dimana dia ini adalah street food chef and owner yang memenangkan award winning gitu. Jadi pokoknya dia itu udah profesional banget dalam hal rasa-rasa di Thailand. Nah, si Shin Ramyun ini kolaborasi sama Wi-Fi. Kita tahu banget di review-review Shin Ramyun aku yang sebelum-sebelumnya yang kalian bisa tonton di sini atau di sini atau di sini. Nah, Shin Ramyun itu menurut aku nggak ada yang gagal, apalagi kalau kolaborasi sama award winning chef. Kira-kira rasanya bakalan gimana? Kita bakal unboxing bareng dan kita bakal juga review jujur Shin Ramyun X Wi-Fi ini. Sebelum kita unboxing, jangan lupa like dulu videonya, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, dan jangan lupa juga buat hit tombol subscribe buat gak ketinggalan info-info yang lain berikutnya. Ini tampilannya ya guys, jadi ada muka ibu Wi-Fi. Terus dia beratnya 130 gram dan ini udah halal. Walaupun ini belinya dari Thailand, tapi dia udah ada sertifikasi halalnya juga. Jadi kalian aman kalau mau jadiin ini juga buat oleh-oleh. Kalorinya 570 kilokalori. Dia untuk si alergennya barley, crustaceans, eggs, telur, peanuts, kacang, milk, susu, celery, celery, sesame, wijen, and molasses. Terus ada soy with gluten. Terus juga dia sepertinya rasa tom yum karena dia tulisannya ada noodle, seasoning powder, dan juga tom yum paste. Jadi aku expect kalau rasanya bakalan asam-asam gitu. Kita unboxing. Apakah mie-nya sama dengan Shin Ramyun pada umumnya? Wangi. Ini jadi tipikal Shin Ramyun, pasti dia bulat, terus nggak tebal, biasa aja sama dengan Shin Ramyun pada umumnya. Terus ini ada soup base nya, ada flakes, ada tom yum paste, jadi 3 buat isiannya sama satu nih. Kita masak dulu dan kita lihat kira-kira ini isinya kayak gimana ya. Jadi guys, sejujurnya tadi aku mau naruh bumbunya tuh di piring, terus saya pas baca cooking directions-nya tuh mirip sama samyang, dimana dia itu harusnya ditambahin dulu di piringnya. BTW paste-nya wangi banget. Terus kita bakalan nyalain lagi sambil kita aduk-aduk. Ini tom yum-nya wangi banget guys, sungguh. Nah, jadi gini tampilannya. Menarik banget sih, bumbunya tuh jadi ngeresep banget. Jadi aku saranin kayak masaknya tuh 2 menit sesuai dengan anjurannya. Kenapa? Karena pas bumbunya ada, kita akan masak lagi sama bumbu sama kuah yang tinggal 4 sendok itu. Jadinya seperti ini, menarik banget, nggak sabar kita coba. Ini wangi banget guys, itunya jeruknya. Jadi ini tampilannya, dan ini tuh banyak banget guys. Wajar sih, 570 kilokalori. Jadi bisa kayak buat brunch ya guys ya, breakfast and lunch. Masih panas, lihat nggak sih asapnya? Mari kita coba. Wangi banget sih, first impression sebelum aku makan, kayak ini tuh bener-bener wangi jeruk, ada asam-asamnya juga. Kita cobain, aku nggak sabar. Dia teksturnya nggak melebar, jadi kayak mie yang tipis gitu.
Karena dia masaknya kayak samyang, somehow ini berbeda dengan Shin Ramyun yang lainnya yang biasa ada di Indonesia. Kayak bumbunya tuh lebih meresap, jauh lebih meresap, tapi teksturnya tetap nggak lodoh gitu loh. Tetap yang tipis, enak banget, tipis tapi meresap bumbunya. Terus yang pertama aku rasain ada sedikit pedas. Aku nggak tahu kalau berikutnya kayaknya akan nambah deh pedasnya. Wanginya tuh kayak tom yum seafood gitu. Terus habis itu cenderung rasanya pedas yang oriental yang kayak asin gitu, terus sama asam. Unik, rasa yang belum bisa aku bandingkan dengan produk-produk yang lain yang pernah aku coba sih. Nah, no wonder sih dia kayak dapet award winning. Terus kayak kolaborasinya sama Shin Ramyun kayak gak pernah gagal menurutku. Rasanya gak micin sama sekali, bener-bener kayak masakan street food gitu loh. Kayak di oseng gitu, karena bumbunya meresap banget dengan cara masak yang kayak gini. Mie-nya tuh kayak gelas noodle, ya gak sih? Tapi rasanya masuk banget. Lama-lama pedas ternyata. Tapi pedasnya bukan pedas yang pedas banget, masih bisa dinikmati lah. Ini kayak nggak minum sampai akhir juga masih bisa. Cuman kalau awal kelihatannya kayak nggak terlalu pedas, tapi lama-lama pedasnya terakumulasi di mulut gitu. Nah, dan porsinya banyak banget, makanya aku nggak tambah topping-topping yang lain. Aku gak akan nge-review dari sisi harga. Aku juga coba survei ke, aku lupa nama tempatnya, tapi dia punya Shin Ramyun Station. Nanti aku tulis namanya di sini, station seperti apa. Terus nggak ada varian yang Jai-Fi sih, gak tau kalau sekarang ya. Tapi karena ini juga aku dari temanku yang di Thailand, so far ini recommended kalau kalian mau jadiin ini oleh-oleh karena masih khasnya sana. Kemudian udah ada logo halalnya juga buat teman-teman yang Muslim mau cari oleh-oleh dari Thailand. Ini bisa salah satu yang ikonik sih, karena Jai-Fi itu termasuk chef yang terkenal juga di Thailand, jadi kayak bakalan otentik Thailand banget, tapi oleh-oleh yang gak umum ya guys ya. Oke, aku lanjut makan dulu karena ini banyak banget. Dari aku sih ini highly recommended, apalagi kalau kalian mau jadiin ini oleh-oleh. Terus habis itu cita rasanya lebih ke asin, pedas, asem, jadi bener-bener rasa yang mix banget di mulut. Dan pastiin kalian tahu cara masaknya, ikutin aja pokoknya prosedur yang ada di plastiknya, di kemasannya, supaya kalian dapat rasa terbaiknya. So, segitu aja dari aku. See you in another video. Jangan lupa juga nonton video-video yang lainnya ada di playlist ini. Dan pastiin juga kalian udah hit tombol subscribe, like kalau suka, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan atau yang mau ke Thailand juga. Bye bye, see you in another video.